Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Jumat Berkah. Jujur berbincang dengan kita semua. Saya sangat senang bisa menyambut teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Fahrani Nur Fadilah sebagai tuan rumah acara podcast ini. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai topik menarik dalam suasana santai dan sedikit formal. Di sini kami berusaha menyajikan informasi yang berbobot tanpa kehilangan sentuhan, kehangatan, dan keceriaan. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru dan mungkin juga beberapa kejutan di sepanjang perjalanan kami. Jadi, mari kita mulai dan nikmati acara ini dengan tema pengalaman suka duka selama berorganisasi. Oke, langsung aja nih kita panggil kakak-kakak dari Departemen Pendidikan. Boleh nih ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan apa nih yang terbesar dihadapi departemen dalam melaksanakan programnya? Boleh dari siapa dulu yang mau jawab? Ini dari saya dulu ya. Boleh. Izin menjawab, mungkin tantangan dari Departemen Pendidikan yang pertama adalah mungkin juga disampaikan tadi oleh Kak Farhani selaku host bahwa kita banyak sekali program-program kerja yang membuat kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus dengan program ini sampai melupakan bahwa kita juga punya program lain. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, banyak program kerja inovasi dari Departemen Pendidikan yang sekarang. Seperti tadi sudah disebutkan ada Pertilas, ada Madik dan juga tentang film. Inovasi ini kita kembangkan bersama-sama sehingga tantangannya adalah inovasi seperti apa yang akan kita jalankan, konsep seperti apa yang nanti akan kita lakukan untuk di proker-proker itu. Dan satu lagi yang menurut saya sebagai tantangan adalah karena kita semua merasa bahwa Departemen Pendidikan adalah memiliki kewajiban untuk mengembangkan di bidang akademik anggota mahasiswa PGSD. Itu yang membuat juga tantangan bagi kami. Apakah kami sudah bisa setidaknya untuk teman-teman boleh nih langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira apa nih yang membuat kalian itu tertarik untuk terlibat masuk ke himpunan itu gimana? Terus sama masuk ke departemen itu gimana sih? Yang membuat tertarik kalian pengen masuk ke situ? Boleh dari siapa dulu? Dari aku. Kalau masuk himpunannya tuh aku apa ya? Lebih ke penasaran. Karena sebelumnya ikut organisasi di SMA tapi kayak nggak aktif gitu. Jadi kayak masih penasaran akhirnya ikut ke hima. Terus mungkin penasaran juga sama gimana mungkin ya organisasi di mahasiswa ya, di perkuliahan. Lalu apa lagi? Kalau alasan masuk departemennya ya, kalau masuk departemen tuh ya pengen aja gitu karena sebelumnya tuh pengen masuk hima tapi nggak nyiapin gitu kayak mau masuk ke departemen mana. Akhirnya departemen pendidikan jadi pilihan ke satu ya karena kayaknya paling aku gitu. Yes. Siap. Kalau pilihan keduanya tadi apa tuh Kak? Apa ya? Apa? Kominsos. Oh, kominsos. Ternyata kominsos. Udah cukup? Boleh dari Kak Austin? Mungkin kalau dari aku kenapa masuk hima itu
dulu dari SMP terus SMA juga udah sering, dan apa ya, kayak ikut gitu organisasi. Dari SMA kan OSIS, terus di SMA nya juga OSIS, dan kebetulan di kuliah kan bisa dibilang hima gitu, jadi ada ketertarikan buat masuk hima. Apa ya, kayak ya pengen aja gitu nambah pengalaman terus segala macamnya. Kalau masuk ke departemen pendidikannya, apa ya, kayak ya pengen aja gitu, nggak tahu kenapa ya, udah ada apa ya, ada kecenderungan tersendiri gitu buat masuk ke departemen pendidikan. Ada daya tariknya sendiri ya. Iya itu. Salah. Selain departemen pendidikan tadinya milih apa tuh? Danus. Oh, Danus. Iya, Danus. Tapi keterimanya di pendidikan. Mulai dari kawin dan Oke, baik. Kebetulan kalau saya di Hima berarti sudah 2 tahun ya. Mungkin kalau di tahun pertama, pilihan pertama saya adalah departemen pendidikan, yang kedua adalah departemen dari dan usaha. Ini memang terpilihnya ke departemen pendidikan. Kalau tingkat 1, kenapa milih buat masuk Hima? Jujur karena memang ada sedikit dorongan dari prodi bahwa seluruh mahasiswa PGSD diusahakan untuk mengikuti Hima gitu. Karena sebagai apa ya, wadah untuk mengembangkan diri dan juga bisa mendapatkan sertifikat untuk syarat kelulusan. Dari berjalannya waktu, karena mungkin saya baru pertama kali ikut organisasi, tidak seperti teman-teman yang mungkin dari SMP atau SMA, saya baru ikut organisasi dari kuliah. Jadi benar-benar dari nol di Hima, dan alhamdulillah di tahun pertama bisa mengikuti. Lalu di tahun kedua, kenapa saya pilih departemen pendidikan? Karena saya dari anggota departemen pendidikan dan ingin mengembangkan lagi inovasi-inovasi untuk departemen pendidikan untuk di tahun depan atau di tahun sekarang. Lalu mungkin tambahannya kenapa pilih departemen pendidikan, karena saya orang yang memang suka ya dengan dunia pendidikan, suka dengan isu-isu politik atau sosial, sehingga departemen yang paling cocok adalah untuk saya departemen pendidikan. Mungkin gimana Kak? Udah cukup belum? Cukup. Dari yang lainnya, barangkali ada tambahan? Sudah cukup. Lanjut aja nih ke pertanyaannya lagi. Kira-kira apa nih yang dipelajari dari pengalaman berorganisasi selama di himpunan itu? Dapat pengalaman apa aja dari selama berorganisasi di himpunan ini? Boleh, siapa yang mau duluan? Saya dulu ya mungkin. Boleh. Mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa saya sudah 2 tahun di Hima. Di tahun pertama saya itu kan mulai dari nol ya, organisasi, dan diamanahi sebagai ketua pelaksana seminar pertama ketika 1.0. Ya, di situ saya mendapat pengalaman bagaimana cara memimpin, mengorganisir, lalu juga menyusun atau menyelenggarakan acara itu seperti apa. Lalu muncullah ketertarikan untuk tetap ada di Hima gitu. Dan lain sebagainya, mungkin juga pernah diamanahi sebagai koor acara atau koor di divisi lain. Lalu di himpunan juga alhamdulillah diamanahi juga sampai saat ini menjadi kepala departemen pendidikan. Lalu juga belum lama juga diamanahi sebagai ketua pelaksana webinar pendidikan 1.0. Jadi memang gak tahu kenapa saya selalu diamanahi sebagai orang yang mengurus proker pertama seminar pendidikan. Saya yang pertama, webinar juga saya yang pertama, dan alhamdulillah lagi-lagi berkat bantuan teman-teman panitia semua, seminar dan webinar bisa terlaksana. Gitu. Mungkin udah cukup Kak? Cukup. Banyak juga mungkin ya Kak pengalaman selama di himpunan ini, karena udah berapa tahun tadi? 2 tahun. Banyak banget tuh kayaknya pengalamannya. Gimana dari yang lainnya nih, Bu, kakak-kakaknya? Ada yang mau nambahin?
Fadila? Mungkin kalau aku lebih terlatih gitu dari public speakingnya, karena dari SMP maupun SMA sama-sama ngomong itu di depan, cuman gak sesering waktu di hima. Kayak misal aku pernah diamani sebagai koor dan kayak koor tuh harus gini, terus harus mengirimkan anggotanya buat kayak ngerjain sesuatu, dan itu tuh harus dilaksanain gitu. Jadi ada tanggung jawab tersendiri, dan ya itu tuh membuat pengalaman dan suatu tantangan buat aku pribadi gitu. Jadi merasa tertantang sampai seru aja gitu. Jadi koor apa tuh Kak? Kalau kebetulan aku pernah 2 kali jadi koor. Di koor yang pertama itu koor humas di acara Disnatalis sampai PGSD yang ke-8. Terus yang kedua aku jadi koor PDD di acara Galaxy Volume 4 kemarin. Berarti tapi udah lumayan ada pengalamannya ya Kak? Ya, betul. Gimana, udah cukup Kak? Cukup. Boleh dari Kak Dindranya nih? Kalau pengalaman dari aku, pastinya pengalaman dari kerjanya, maksudnya kinerjanya gitu ya. Kayak dari kepanitiaannya itu pernah jadi sekretaris yang pastinya belajar bikin surat, terus jadi bendahara juga yang belajar gitu ya ngatur lah ya. Terus pernah jadi koor juga. Nah tapi selain itu ya pengalaman dapat yang lainnya juga, kayak teamwork, terus kayak ketemu orang dengan karakter beda-beda juga kan, pengalaman gitu sih paling. Tapi selama menjadi sekretaris itu merasa ada kesulitan atau gimana enggak Kak? Kesulitannya sih karena pertama kali ya, jadi pas udah tahu ini mah. Nah, boleh nih pertanyaan selanjutnya ya. Apa nih harapan kalian ini untuk Departemen Pendidikan dan untuk himpunannya untuk kedepannya, apa harapannya? Boleh dari siapa dulu? Pada kisah. Oke, mungkin harapan untuk Departemen Pendidikan, karena saya sudah 2 tahun di pendidikan di PGSD, mungkin sedikit banyaknya sudah tahu apa yang masih kurang di Departemen Pendidikan. Mungkin saya sih berharap nanti di kepengurusan yang baru untuk Departemen Pendidikan lebih ditingkatkan lagi inovasi-inovasi untuk program kerja, lalu juga melihat apa sih kebutuhan teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa PGSD di bidang akademik, sehingga kita bisa menyalurkan hal tersebut. Lalu mungkin harapannya juga saya berharap untuk Departemen Pendidikan ke depan, saya tidak meminta untuk seluruh proker dilaksanakan kembali atau menjiplak program kerja tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun misalnya dari kademnya atau mungkin dikit dari anggotanya memiliki inovasi baru, bahkan melihat bahwa misal ini jelas sudah nggak relevan di zaman sekarang gitu, ya mangga dihapus, diganti dengan inovasi-inovasi yang lebih baik. Karena ya lagi-lagi yang menjalani, yang tahu situasi keadaan di saat itu ya teman-teman. Mungkin zaman saya ketika jadi kadep beda dengan sama teman-teman yang lain ketika mungkin menjabat juga jadi kadep, beda lagi juga dengan zaman-zaman sebelumnya. Jadi disesuaikan saja untuk program kerja, inovasi-inovasinya sesuai apa yang teman-teman hadapi sekarang, seperti itu. Terus untuk di himanya, saya berharap ya PGSD ke depan bisa lebih baik lagi, karena sekarang sudah cukup baik, sudah banyak program kerja yang sudah terlaksana dengan baik, dengan lancar. Ke depan semoga PGSD juga mampu untuk tidak hanya menyelenggarakan program kerja, tapi mampu untuk menampung aspirasi seluruh mahasiswa PGSD, dan juga mampu untuk mengembangkan minat, bakat, ataupun juga skill yang dimiliki, entah itu
anggota PGSD-nya atau juga seluruh mahasiswa PGSD. Lalu harapan terakhir juga saya berharap Hima PGSD mampu dikenal sebagai organisasi yang baik, entah itu di internal kampus 2, internal UGJ ataupun juga di luar UGJ. Jadi Hima PGSD harus sering mengadakan semacam kunjungan ke eksternal organisasi gitu, supaya kita bisa melihat inovasi-inovasi apa di ormawa lain yang bisa juga diterapkan di PGSD. Kita juga bisa melihat kekurangan apa sih yang ada di kita dan kelebihan apa yang ada di mereka, sehingga kita mungkin bisa saling memberikan masukan pada satu dan dua organisasi tersebut. Mungkin sudah cukup Pak. Nah, mungkin itu dari kalau tadi sendiri untuk harapan bagaimana Departemen Pendidikan untuk kedepannya dan harapan untuk Hima PGSD ini sendiri. Nah, dari kakak-kakaknya gimana nih untuk harapannya? Boleh dari siapa dulu? Kalau aku harapannya ya itu tadi, semoga teman-teman pendidikan selalu kedepannya bisa tetap menjaga relevansi dengan perkembangan zamannya, terus solid lah gitu, biar misalkan ada kesulitan dalam misal mengerjakan proker gitu, walaupun susah, walaupun sulit, tapi itu nggak terbebani gitu. Itu sih. Terus kalau untuk himanya ya semoga bisa selalu menjembatani lah antara mahasiswa dengan prodinya kah, atau dengan ya pihak-pihak ininya. Terus ya semoga maju terus. Karena mungkin sangat mendukung ya lingkungan dalam departemennya sendiri untuk melakukan kinerjanya. Betul. Boleh cukup Pak? Dari Kak Alsin bagaimana? Mungkin kalau dari aku buat teman-teman pendidikan sendiri itu tetap terjalin komunikasinya dengan baik, terus tuh jangan sampai adanya miskomunikasi, karena kan susah gitu kalau misalnya di suatu departemen itu terjadi miskomunikasi. Terus lebih dikembangin lagi inovasi-inovasi yang ada di program kerjanya. Dan sebelumnya juga udah disampaikan Alkomudan hingga terus buat kabinet, buat Hima PGSD sendiri itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Gak ada tambahan lagi? Nah, ini pertanyaan yang emang sebenarnya boleh dipertanyakan atau gimana ya jadinya. Mau nanya nih, selama periode ini ada nggak sih ngerasa di dalam departemen atau di dalam himpunannya tersendiri itu ada rasa mengagumi kepada seseorang atau ibaratnya cinlok? Boleh nih, boleh. Gimana? Gimana? Mungkin dari aku ya jujur gitu. Aku lagi menjalin hubungan sama seorang yang ada di Hima PGSD. Berarti alhamdulillah ya masih sampai Ya. sekarang. Alhamdulillah. Udah lama apa baru-baru ini? Kebetulan Udah lama ya? dari awal periode sampai ya akhir sekarang masih Lumayan lama berarti ya? ya. Boleh dikasih tahu nggak nih? Enggak, rahasia. Oh rahasia, oke. Buat Kak Dinda ada nggak nih? Ya, aman. Wow. Ada, ya benar. Ciri-cirinya tinggi. Nggak ada nih. Itu mah yang di belakang kamera. Ada kan nih? Enggak dong. Yang Nggak. cuma mengagumi aja gitu? Ada, coba Nggak ada. kuasain. Nggak ada atau emang nggak mau di Spill. Enggak ada, emang enggak ada. Oh emang nggak ada. Belum dirasa.
Kalau beda univ, yang penting jangan beda perasaannya. Ya. Ini yang terakhir boleh kalian ada nggak nih? Untuk channel ya. Berarti di periode sekarang atau periode sebelumnya? Aduh. Oh, berat. Waduh. Aduh, kalau dari aku bebas sih itu mau menjawab bagian dari periode yang mana. Boleh? Dua-duanya nggak sih? Semuanya dong, dua-duanya nggak sih? Soalnya selama periode itu udah channel. Waduh. Ah ini ada pesan, jangan sampai aja di periode yang selanjutnya dia ada cilok lagi. Waduh, Ya, bahaya. Bahaya. Ya, untuk periode sekarang kebetulan cilok dan juga lebih lancar dari yang sebelumnya. Alhamdulillah masih berjalin hubungan yang baik. Lalu juga ya plot twistnya adalah cilok dengan anggota sendiri itu nggak pernah direncanakan, nggak pernah dibayangkan, dan juga nggak tahu gitu apakah ini tuh sekedar penasaran kah atau memang betul-betul, dan pada akhirnya ya alhamdulillah masih diberikan kelancaran sampai sekarang, jadi masih bisa hubungan dengan baik. Berarti next periodenya jangan ganti orang lagi ya kak. Ya, semoga. Kok semoga? Kok semoga nih? Ya kan gak tahu. Oke, udah mungkin ada tambahan lagi nggak nih? Gak di spill kak? Rahasia aja. Oh, rahasia aja. Oke nih, gak kerasa nih kak, waktunya udah mau habis gitu aja. Makasih banyak juga nih buat kakak-kakaknya udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai di podcast Jumat Berkah ini. Lalu terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Jumat Berkah Himpunan PGSD hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas. Oke nih, gak kerasa ya kak, waktunya udah mau habis gitu aja. Nih, makasih banyak ya kak udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai di podcast Jumat Berkah ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Jumat Berkah Himpunan PGSD hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan semangat baru untuk menjalani hari-hari ke depannya. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, belajar dengan tekun, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jadikan hari-hari kita penuh berkah. Salam hangat dari kami, Himpunan PGSD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment,